Oke, halo guys, balik lagi bareng gua ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Senin ya, tanggal 3 November tahun 2025. Nah, IHSG hari ini naik ya, lumayan kenceng 1,36%. Ada di angka 8.275 ya. TH lagi nggak nih kayaknya? Kayaknya ya. Transaksi hari ini ya 15 triliunan dan asing masih net buy ya. Sekitar 1 triliunan, kurang lebih 1 triliunan ya. Kayaknya masih akumulasi di Big Bang ya. Ini Big Bang masih kenceng akumulasinya ya, kemungkinan harganya bakalan pada ribuan ya. Nah, kali ini gua pengen bahas saham PTBA ya, Bukit Asam Tbk. Ini perusahaan batu bara ya. Gimana hasil reviewnya untuk Q3 ya? Untuk Q3 secara year on year ya dia turun ya, turun sedikit. Tapi secara kuartalan 2025 dia naiknya juga sedikit sih. Cuman secara net income kalau secara year on year ya turun separuh ya. Dan kalau secara kuartalan sih naik lah, Q3 561 miliar ya ternyata. Ya lumayan lah ya. Cuma EPS-nya nih untuk tahun 2025 ini kecil ya. EPS-nya hampir setengahnya juga enggak nih dari 2024. Jadi kemungkinan untuk tahun depan ya, jangan berekspektasi terlalu tinggi tentang dividen yield si PTBA ini, oke? Kalau belum punya barang ya lu jangan harap dia bisa di atas yieldnya di atas 10% ya. Kecuali ada keajaiban ya, dividen payout rasionya gede ya. Di atas, nah harus 206% nih biar 13%an dividen yieldnya. Rata-rata kan dia tiap tahun baginya 75% ya. 100% juga pernah sih, tapi biasanya lah 75% ya angka amannya untuk dividen payout rasionya ya. Jadi untuk yang belum punya gimana? Gua sih sebenarnya nunggu dia turun lagi ya, cuma dia nggak turun-turun, itu dia masalahnya. Anteng aja di angka 2400 2300. Kirain mau ke di bawah itu ya, tapi belum turun juga. Untuk kedepannya harganya gimana gua nggak tahu ya. Jadi itu balik lagi kepada keputusan kalian masing-masing. Kalau yang holdnya udah lama sih ya slow aja lah ya. Kemarin juga udah gede dividennya gitu. Kalau yang baru ya pikirkan lagi. Kalau yang belum pegang barang ya. Dia harganya hari ini closing di berapa nih? 2400 ternyata. Sama ya, terakhir kemarin kita bahas ya. Pas Q2 dia 2400, sekarang juga masih 2400, harganya nggak kemana-mana ya. Kirain mau turun gitu. Cuma labanya net income-nya sih malah naik ya, Q3 jadinya agak tertahan turunnya gitu. Market cap dia ada di angka 27,6 triliun ya. Ekuitasnya sih naik ya 20,6 triliun, harga buku dia 1800-an. PBP-nya 1,34 kali, liabilitasnya turun 22,063 triliun. Dan utangnya DER-nya turun 10% ya, sekarang jadi 106% ya dibanding ekuitas dia. Berarti total aset 42T dan PS sekarang 14 kali. Laba ditahannya ada di angka 3,7 triliun ya. Nah, PTBA itu konsumennya sih sebenarnya gedenya di mana ya? Seperti yang kita tahu ya, PTBA itu konsumen yang beli batu baranya itu hampir 78% itu domestik ya atau dalam negeri ya. Dia gedenya ke konsumennya PLN Group ya, yang paling gede yang menyerap batu baranya dia ya, tentu saja ya. Karena dia sama-sama BUMN, jadi harganya harus cincai gitu, nggak boleh mahal-mahal. Kan ke sesama BUMN gitu. Jadinya labanya ya kecil ya, bisa dilihat aja nih. Tuh. Net profitnya 3%, Q1, Q2 4%, dan sekarang 5% ya, naik sedikit. NPM-nya kecil dan gross profitnya juga dibanding batu bara yang lain ya, ini agak kecil juga ya.
gitu. Kalau yang lain kan bisa 20%-an lebih sampai 30%-an di gross profitnya ya, dan net profitnya di atas 10% gitu. Kalau si PTBA ya di bawah itu ya. Mungkin harga jualnya lebih murah dan batu baranya juga batu bara yang biasa kebanyakan. Untuk ekspornya sih 22% ya dari porsi penjualan dia. Ekspornya ada ke India, terus Vietnam, Filipina sama Cina ya tentunya. Nah, kenapa sih dia turun terus ya akhir-akhir ini? Penyebab utamanya sih apa? Ya, seperti perusahaan batubara lainnya lah ya, biaya logistik kan juga mahal. Terus dia yang domestik kebanyakan dia pakai kereta api ya si PTBA ini dari jalur daratnya ya. Ya mungkin naik kali ya ongkos dari KAI buat bayar us. Siapa tuh yang bikin us? Nggak tahu. Nah, pokoknya biaya operasionalnya meningkat lah ya. Terus harga jual batu bara yang domestik juga kan menurun. Terus ya margin operasinya tertekan juga ya akibat kenaikan biaya operasional tentunya ya. Gajinya harusnya diturunin ya kalau revenue-nya turun gitu. Nah, Q3 dia dapat 10,8 M ya, gross profitnya 1,3 triliun dan net profitnya 561 miliar ya. Nah, IPS-nya nih turun banget ya, hampir turun 100%, turun separoh ya. 200 perak aja enggak ya, cuma 161 nih untuk anualisnya ya. Q1 33, Q2 38 dan sekarang Q3 48. Semoga aja Q4 200. Bisa nggak tuh? Kalau Q4 dapat 200 ya lumayan, dapat 360, tapi kayaknya nggak mungkin lah ya. Mungkin ya dan paling 50-an atau 60-an, nanti kita lihat aja Januari ya. Nah, secara dividen yield berapa nih jadinya? Dia kan DPR-nya anggaplah 75% ya. Kali 161 berarti kan 121. Berarti di harga sekarang 2.400 kalau beli PTBA lu bakalan dapat dividen yield sebesar 5,04% ya. Gede nggak tuh? Kalau lu punya harga bawah sih bisa gede ya. Nah, kapan sih dia jeleknya? Kita lihat aja ya. Ini 2021 berarti kan dari 2020 dia jelek loh, cuma 3%. 2017 ke bawah lah, 17 ke bawah dia masih kurang oke ya. Tapi ini 0% kayaknya nggak kehitung ya. Cuma yang baru nih masih bagus. Sekali doang lah ya 2021 untuk yang terbaru dari 2018. Dan kemungkinan 2026 di sini bisa jadi 5% lah ya. Nah, udah kebayangkan lu kalau beli PTBA ya. Dividen yield-nya kurang lebih 5%-an nanti ya. Kalau beli di harga sekarang gitu. Terus harga warasnya berapa nih? Berdasarkan dividen yang dia bagiin ada di angka 1.210 sampai dengan 2.420 ya. Ini udah di harga toleransi kita lah ya. 2.400 tuh udah paling mahal. Kalau di atas itu ya dengan kinerja sekarang kurang worth it ya. Gitu. Mendingan cari saham batubara yang lain ya. Itu kalau lu belum punya ya. Kalau udah punya dan lu udah dapat beberapa kali dividen, misal udah pegang 10 tahun ya, lu slow aja ya. 5 tahun, 10 tahun ya. Kalau baru mau masuk ya, sebenarnya sih ini saat yang tepat ya. Karena batubara nggak lagi booming. Cuman harga si PTBA ini nggak turun-turun gitu. Masih anteng di angka sini. 2.300 sampai 2.400 gitu. Kalau bisa lebih murah sih ya menarik lah ya gitu. Nah, jadi gitulah tentang gambaran si PTBA. Semoga lu bisa terbayang ya kalau lu mau ngincar saham ini ya. Oke, semoga video ini ada manfaatnya dan ingat, karena hutang harus dibayar. Bye bye.